Sekarang mulai ibadah kita akan pujian kasih yang sempurna.
kami Tuhan, tapi semuanya berkat kasih murahnya dari Kau saja Tuhan. Sehingga pada sampai saat detik ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dengan segala tubuh kami yang kuat, dengan kami yang sehat ya Tuhan soal Bapa. Terlebih Tuhan, Kau sudah memberikan kami damai serta sukacita Tuhan dari hari ke hari, waktu ke waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, setelah kami yang hadir tempat ini Tuhan. Biarlah Bapa untuk gunakan urapan kuasa Kudus-Mu Tuhan. Kau urapi setiap hati yang ada tempat ini Tuhan. Tuhan boleh memuji memuliakan nama-Mu semakin, oh Tuhan, semakin dahsyat lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh bertanda dalam kesucian kami Tuhan. Biarlah kami boleh diubahkan karena kuasa urapan Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersatu hati Tuhan, kami mau melanjutkan puji-pujian kami Tuhan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Dengan mendengar pujian kita pujikan, Ku menyembah. Amen.
sebagai Tuhan kita. Dan sekarang kita boleh bangkit berdiri, kita bersorak dalam Tuhan, kita pujikan hanya dekat Allah saja. Bangkit dan serukan nama Yesus.
Tuhan, kita akan siapkan hati kita akan pujikan hati ini. Dan dengan kasih Tuhan untuk Mbak Vivit kita dalam doa ini.
Tuhan, selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Matius 26. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah beranak. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat peristiwa ini adalah peristiwa menjelang kematian Yesus di atas kayu salib, saudara, dan peristiwa sebelum kematiannya. Murid-murid sudah diingatkan untuk berdoa. Yudas sudah diingatkan di dalam perjamuan malam. Petrus juga diingatkan supaya dia tetap berjaga dan berdoa, karena sebelum ayam berkokok, ya, Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Dan kalau hidup kita sudah ditegur, diingatkan oleh Tuhan, kita harusnya apa, saudara? Berjaga-jaga. Seharusnya begitu, seharusnya. Ya, karena di dalam ayat sebelumnya Petrus akan menyangkal Yesus. Itu sudah diingatkan oleh Yesus. Lalu diajaklah berdoa. Ya, sebelum menyangkal itu diajak berdoa supaya dia berjaga-jaga dan berdoa. Dari pembacaan firman Tuhan ini, ketika saudara dan saya berdoa, disitulah saudara dan saya sedang menjaga hidup kita. Amin. Karena ini perkataan Yesus sendiri, berjagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi ketika saudara dan saya berdoa, itu saudara sedang menjaga hidup saudara, saya menjaga hidup saya, dan menjaga orang-orang yang kita doakan. Saya yakin bahwa saudara juga punya kehidupan doa untuk mendoakan anak, ya, istri saudara, atau keluarga saudara yang sedang dalam pergumulan
Dan di saat kita berdoa itulah saat kita menjaga mereka. Amin, saudara. Jadi sering-seringlah berdoa. Jangan jemu-jemu menjaga keluarga saudara. Jaganya caranya dengan apa? Caranya dengan berdoa kepada Tuhan. Maaf ya saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi berdoa, saudara yang dikasih oleh Tuhan adalah proses menjaga orang-orang yang kita kasihi. Dan ini Yesus memanggil Petrus bersama saudaranya, ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang diajak berdoa, dan murid-murid yang lain, tetapi dipilih secara khusus bahwa ini ketika orang ini yang disuruh berdoa. Dan kita melihat juga ketika saudara dan saya berdoa adalah langkah untuk sedikit maju. Mengapa demikian? Ayat yang ke-39 ini, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Jadi berdoa itu adalah langkah untuk maju. Ya. Jadi kalau saudara dulunya jarang berdoa, sekarang senang berdoa, itu langkah maju. Langkah maju sedikit. Jadi melangkah maju sedikit atau sedikit langkah maju. Karena selebihnya setelah saudara maju sedikit, selebihnya itu harus apa? Melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi berdoa itu langkah maju sedikit. Kalau ada orang yang tidak bisa berdoa, sekarang sudah bisa berdoa, itu kemajuan, ya kan? Jadi kalau nggak bisa berdoa berarti belum ada kemajuan. Mosok 20 tahun orang Kristen nggak bisa berdoa, ya? Nggak ada kemajuan sama sekali. Tapi kalau bisa berdoa berarti ada kemajuan sedikit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan Yesus ini hanyalah penafsiran yang paling sederhana, karena Yesus sendiri katakan maka dia maju sedikit, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi saya yakin bahwa Yesus bukan kemajuannya sedikit, dia selalu maju bergerak, saudara. Tapi dalam bahasa yang sederhana kita bisa belajar bahwa berdoa itu adalah langkah untuk maju. Langkah untuk maju menghadapi persoalan yang ada di depan kita. Mengapa saya katakan demikian? Kalau saudara tidak merasa ada pergumulan, tidak ada beban, maka saudara tidak perlu berdoa. Ya, enak tidur daripada berdoa, ya kan? Tapi kalau keluarganya mulai ada masalah, pekerjaannya nggak karu-karuan, amburadul, baru mulai ingat Tuhan. Tapi saya harap tidak demikian. Karena beberapa waktu yang lalu saya mengingatkan seseorang untuk berdoa, dia alasan, maaf Pak, saya belum bisa berdoa. Ya sudah. Caranya ditolong Tuhan itu kamu berdoa minta sama Tuhan, kok nggak mau, ya saudara. Maunya saya yang menolong. Wah, nggak bisa saya. Misalkan ada orang marah-marah pakai parang, Pak, tolong Pak, datang ke sini Pak. Wah, apakah saya akan dijadikan tumbal untuk diparang orang yang lagi marah? Ya kan? Kalau itu di keluarga saudara, logika saya harus main. Wah, kalau saya sama-sama bawa parang, orang bilang apa, ini pendeta pengejak preman, bukan gitu. Ya pada saudara, ini preman ini paling. Nah, yang benar ya saya tahu harus undang polisi saja, dia yang menertibkan masyarakat. Boleh dipanggilkan polisi saja atau masyarakat. Oh enggak, sudah enggak ada yang mau Pak, ya sudah. Kalau orang sudah enggak peduli, sampai ya berdoa saja. Karena itu keluargamu, itu anakmu, saya katakan begitu. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di Taman Getsemani ini
ada dua golongan manusia yang menghadapi pergumulan dan yang menganggap biasa persoalan dan tidak ada pergumulan. Sehingga orang yang tidak ada pergumulan itu tidurnya nyenyak sampai lupa berdoa. Tapi kalau orang yang punya pergumulan tidak bisa tidur dalam pergumulan dan doa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara nggak punya pergumulan pasti tidurnya lebih nyenyak ya daripada orang yang ada pergumulan atau beban hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan, ungkapan perasaan hati Yesus di dalam ayat 38, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, murid-murid ini hatinya tidak sama, tidak sepaham dengan Yesus. Mengapa demikian? Karena Yesus sudah mengungkapkan, hatiku ini sedih, mau mati rasanya. Baiklah kamu di sini berjaga-jagalah bersama dengan aku. Ketika murid-murid tidak merasakan kesedihan hati Yesus, di situ tidak ada kesehatian, tidak sepaham, sehingga yang satu bergumul di dalam doa dan yang tidak sehati itu, itu urusanmu. Itu urusanmu, bukan urusanku. Dia akan berkata demikian. Kamu sedih terserah, senang terserah, tapi tubuhku ini butuh istirahat. Ya, murid-murid berkata demikian. Sehingga Yesus tegur dengan ucapan apa? Roh itu penurut, tetapi ya saudara, daging lemah. Di dalam kehidupan kita ada satu peperangan yang tidak kita sadari. Ya, seringkali kita lemah secara fisik sehingga lupa untuk berdoa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, wah tidur saja, tidak usah berdoa. Nah, ini murid-murid tidak sehati, tidak sepaham dengan Yesus untuk menyikapi, ya saudara, di dalam hubungan antara guru dan murid, antara persahabatan dengan Yesus dan murid, mereka tidak sepaham dengan hal itu. Mengapa demikian? Dan terbukti mereka tidak ada yang sedih sama sekali dengan kesedihan Yesus. Padahal firman Tuhan katakan, orang yang baik itu dia bisa merasakan kesedihan dengan temannya yang sedih. Amin. Dia bisa berbahagia di tengah-tengah temannya yang berbahagia. Jangan terbalik. Di saat temanmu susah kamu bahagia, itu nggak benar. Ya, di saat temanmu bahagia kamu malah susah. Ini nggak benar juga. Berarti saudara nggak bisa melihat orang berbahagia, ya kan? Ada orang yang begitu. Ada orang yang tidak bisa melihat orang lain itu hidupnya bahagia. Karena apa? Karena dia tidak merasakan kebahagiaan di dalam kehidupannya, sehingga dia selalu ambil langkah, ya seolah-olah, wah orang itu nggak berhak untuk menikmati kebahagiaan. Saya aja nggak bahagia. Saya nggak bisa menikmati kebahagiaan seperti itu. Saya pernah ketemu dengan orang demikian. Ya, dengan terlontarkan ucapan, wah bersyukur kamu ada dua orang tua yang mengasihimu. Dan ini ucapan orang yang tidak berbahagia ketika mereka melihat anak saya akrab dengan orang tuanya, dia katakan begitu. Wah, ini berarti anak ini belum ada pemberesan di dalam hatinya, tidak ada kebahagiaan, belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan Yesus di Taman Getsemani, saudara, adalah pergumulan antara hidup dan mati.
Jadi doa saudara, doa saya ini kalau kita boleh renungkan adalah menentukan kehidupan dan kematian, kesuksesan atau kegagalan di dalam hidup ini, saudara. Petrus ayat sebelumnya dia sudah diingatkan, Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Harusnya kalau orang sudah ditunjukkan kelemahannya, yang baik itu apa saudara? Ya cari kekuatan. Amin. Amin saudara. Harusnya Petrus cari kekuatan untuk tidak menyangkal Tuhan. Caranya bagaimana? Yesus sudah panggil dia, Petrus, panggil 2 saudara, mari maju berdoa bersama dengan. Tapi 2 kali Yesus menengok murid-murid, 2 kali dia tidur. Ya saudara, berarti Yesus berdoa 2 season, murid-murid tidur 2 season. Bahkan setelah doa Yesus sampai ke-3 kali, nah di sini katakan murid-murid pun masih akhirnya disuruh tidur. Nah, sudah tidur saja kan? Sudah sekarang tidurlah. Kalau kamu tidak ada pergumulan, terus turu wae. Ya, siap atau tidak menghadapi persoalan yang akan datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang berdoa itu satu pekerjaan yang berat ya saudara. Kalau saudara bekerja 1 jam mungkin kuat, ya kan? Karena kesibukan fisik. Tapi berdoa itu pekerjaan roh kita, saudara. Ya, itu berat, saudara. Saudara berdoa 1 jam mungkin dengan suruh bekerja 1 jam mungkin milih yang bekerja 1 jam, ya kan? Wah, aku kerja 1 jam bisa menyelesaikan 2 masakan atau 3 masakan. Nah, berdoa menyelesaikan apa? Kan begitu. Logikanya kan seperti itu. Berdoa seolah-olah menjemukan. Ya. Dan hanya itu saja juga. Ya, Yesus berdoa dengan doa yang sama. Ini bukan doa yang bertele-tele, bukan. Ya, tetapi firman Tuhan juga katakan dia juga ucapkan dengan ucapan doa yang sama seperti doa yang pertama itu. Mereka ditegur supaya punya kesanggupan ya, berjaga-jaga 1 jam. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di sini kita melihat 2 pribadi. Yang satu menurut roh, yang lain menurut siapa saudara? Daging. Banyak yang mengikut daging atau yang mengikut roh, saudara. Di sini kita melihat banyak yang mengikut daging. Hanya satu pribadi saja yang hidup menurut roh, yaitu Yesus. Murid-murid hidup menurut daging, mengikuti kelemahan fisiknya. Udah berjalan capek ke taman Getsemani dan lain sebagainya. Dan saudara, Yesus berdoa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Jadi berdoa itu minta kehendak Tuhan, bukan kehendak kita yang jadi. Jadi kalau saudara berdoa kepada Tuhan, jangan paksa Tuhan. Amin. Nah, karena Tuhan itu bukan hamba yang bisa saudara perintah. Ya, kalau saudara Tuhan boleh perintah hamba saudara menurut kehendak saudara. Tapi hidup kita kan harus mengikuti kehendak Tuhan. Dan doa itu bukan memaksa kehendak kita harus jadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita, saudara. Nah, firman Tuhan katakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu.
Sekali lagi doa mengingatkan kehendak Tuhan, otoritas Allah terjadi atas hidup kita. Dan ketika ia kembali kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara dan saya berdoa, kita akan melihat saudara apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita lewat doa-doa yang kita naikkan. Percayalah saudara, kalau saudara dan saya berdoa, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan itu yang sering kali saya ucapkan ketika saya berdoa, Tuhan, saya percaya Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Engkau. Jadi di dalam doa saya percaya Tuhan turut bekerja. Apapun itu hasilnya, Tuhan pasti turut bekerja di dalam kehidupan kita. Dan saudara, nanti kita akan melihat ketika saudara berdoa dengan tutup mata, dan setelah tutup mata, satu saat kita akan melihat bagaimana keajaiban Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kalau tidur itu tutup mata tapi tidak akan melihat keajaiban Tuhan setelah bangun. Ya, mungkin tidur tutup mata hanya melihat impian-impian, ya saudara. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka itu di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Jadi sama doanya seperti yang ditulis ucapan Yesus. Doa kok itu saja ya. Mungkin orang berpikir begitu, ya kan? Doa Bapa kami itu ya itu saja. Itu yang harus kita lakukan. Saya juga berdoa setiap pagi, doanya ya itu saja. Saya berdoa untuk pekerjaan Tuhan, pasti satu. Ya, hamba-hamba Tuhan yang sakit, yang lemah, yang dalam pergumulan. Lalu orang-orang yang dalam pergumulan, ya saudara, dalam persoalan, dan saya senang ketika doa yang kita naikkan bersama itu dijawab oleh Tuhan. Dari pengangguran lalu mendapat pekerjaan, puji Tuhan. Dari yang tidak mungkin naik pangkat seolah-olah ada persoalan yang berat jadi naik pangkat. Senang saya saudara, ikut bersukacita. Dan saya pun juga selalu berdoa ya untuk saudara. Nama saudara saya sebut satu persatu, tapi per keluarga ya. Kalau ada yang nggak teringat itu nggak enak rasanya. Kalau ada apa-apa saya salah kalau tidak menyebut nama saudara. Dan percayalah, bukan hanya di doa ibumu namamu disebut, tapi di doa saya nama saudara saya sebut saudara. Dan itu yang harus saya lakukan. Ya, karena sebagai pembina rohani atau orang tua rohani kan harus mendoakan anak-anaknya. Kan begitu saudara. Amin, saudara. Saya juga berharap saudara selalu mendoakan saya untuk tetap kuat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Gak mungkinlah anak tidak mengasihi orang tuanya ya. Gak mungkinlah seorang anak tidak mendoakan ayahnya ya, orang tuanya untuk sehat. Dan itu yang harus kita lakukan di dalam berdoa, saling mendoakan saudara. Sesudah itu ia datang kepada muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang. Padahal sudah tidur, disuruh tidur lagi. Ini rupanya murid-murid ini bukan alirannya Yesus ini, alirannya Mbah Surip ini ya saudara. Jadi tidur, dibangunkan, tidur lagi. Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi ya saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Dan ini satu hal yang terjadi pada waktu itu. Tapi dampaknya lain. Orang yang senang tidur dengan orang yang hidupnya berdoa dalam menghadapi persoalan hidup lain.
Ya, situasinya lain, hasilnya juga lain. Yesus siap menghadapi kematian karena dia berdoa dalam penyerahan yang sungguh kepada Allah Bapa. Kalau hidup saudara senang dengan berdoa, maka saudara akan lebih siap menghadapi segala persoalan yang saudara akan alami di dalam hidup ini. Mungkin sudah diingatkan, kamu lemah, banyak berdoa. Kamu akan alami berdoa, ya. Tapi kalau nekat gak mau berdoa, ya sudah, itu pilihan. Kemarin ada baru beberapa hari saja, saya ditelepon malam-malam hujan. Ada orang marah pakai parang, saya dimintai tolong. Apa kon? Ya cokoknya, tak pikir saya, enggak, saya tidak mau. Saya juga takut kalau orang marah pakaian. Ya, orang marah mau didekati, ya biarin, urusannya aparat RT atau polisi yang berwenang, ya kan, saudara. Wewenang saya hanya berdoa saja, memberi nasihat. Nah, kalau kita berdoa dan orang yang punya masalah diajak berdoa nggak mau, disuruh berdoa nggak mau, terus kita mau bilang apa? Nah, dia nggak percaya kuasa doa kok. Ya kuasa polisi aja kalau begitu. Ya pada Yesus nggak percaya. Yang percaya dengan yang nyata. Aku lebih percaya Pak Daud lah. Pak Daud tuh biasa lah, repot aku. Cik dua anak cilik, ya masih punya tanggung jawab kita. Saya juga pakai hikmat juga enggak. Saya juga nggak berani. Kalau ada orang marah-marah seolah-olah saya mau menantang sok berani, ya lah aku kebal gitu nggak apa-apa. Nah, orang pakai parang, kita mau pakai parang lah dipikir Pak Daud kok kendengan mau nggak ngejak belut kan gitu kan, nggak etis juga. Nggak pakai apa-apa juga, pasti orang bodoh, ngerti orang ngamuk ya orang apa-apa. Kan orang akan berpikir lebih baik polisi kan yang ditakuti. Dan itulah yang terjadi. Ya iman kita menghadapi persoalan. Kalau kita sudah berdoa bisa berpikir dengan apa? Dengan berpikir tenang. Ya oleh sebab itu firman Tuhan katakan tenangkan dirimu supaya apa? Bisa berdoa. Ya kan? Tenangkan diri. Jadi berdoa itu adalah menenangkan diri supaya kita bisa berdoa. Jangan dirubah. Jangan dirubah berdoa supaya kita tenang. Itu bisa juga. Jadi berdoa supaya tenang itu berarti saudara menghadapi masalah dulu baru ingat doa. Tapi kalau menenangkan diri bisa berdoa itu lain ya saudara. Kita punya tujuan memang dengan Tuhan. Tidak ada masalah. Sekalipun ada masalah kita sudah menenangkan diri kita. Jadi berdoalah supaya tidak jatuh dalam pencobaan ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi doa itu apa saudara? Pelindung kita supaya satu tidak jatuh dalam pencobaan. Amin. Ya. Itu pelindung diri. Kekuatan ya saudara atau tongkat untuk kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Yaitu doa saja. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak mungkin orang bisa berbuat dosa ketika berdoa, ya kan? Kalau dia berbuat dosa sambil berdoa nggak mungkin lah. Hanya orang bisa berbuat dosa itu kalau tidak berdoa, bukan begitu? Ya pada, misalkan mau judi atau minum minuman keras, berdoa dulu. Tuhan beri saya kemenangan ini, tidak mungkin. Kalau ngerti itu judi kalau berdoa sama Tuhan, kurang ajar pikirnya Tuhan kayak gitu. Nah, terus mau minum minuman keras, Tuhan ini perlombaan, yang minum banyak yang menang dapat duit, Tuhan beri saya kekuatan. Wes bongkornya dan gitu balik gitu. Nggak mungkin juga dia akan berdoa. Jadi kalau orang berdoa pasti dalam sesuatu untuk hal yang baik, tidak untuk dosa, ya kan? Tapi kalau orang yang nggak berpengetahuan, ya bisa juga. Saya akan menyumbang gereja, kayak togelku bledos gitu, ada juga gitu. Wes aneh-aneh orang, pemahamannya itu nggak jelas.
Dari seolah-olah dia akan menjadi pahlawan buat gereja dengan uang dari hasil yang seperti itu. Doa dari, tapi doa orang bodoh ya, doa orang konyol. Dan ini Yesus menghadapi peristiwa yang menentukan kehidupan saudara dan saya, yaitu tentang keselamatan. Ya, Yesus katakan, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kalau dari pembacaan firman Tuhan ini, sebelum ada peristiwa yang besar yang menentukan kehidupan saudara dan saya, kita harus selalu berdoa, ya. Setelah Yesus berdoa, dia bangun, berdoa dari doanya, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Artinya apa, saudara? Persoalan yang dia alami itu sudah dekat. Tapi Yesus sikapnya lebih apa? Lebih siap, ya kan? Yesus lebih siap. Jadi orang yang selalu berdoa itu lebih siap menghadapi masalah daripada orang yang banyak tidur, tidak banyak berdoa. Jadi kalau saudara banyak berdoa, saudara lebih kuat, lebih siap menghadapi masalah yang semakin dekat. Ini Yesus siap dia menghadapi masalah yang semakin dekat. Lalu bandingkan dengan Petrus. Yesus sudah siap dan Petrus benar yang menyangkal, ya. Ketika Yesus ditangkap, ya saudara, Yesus diperhadapkan kepada mahkamah agama, Petrus berkumpul dengan anak kecil pun yang takut, ya, dengan pertanyaan, oh inikah salah satu murid dari orang ini yang selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dia menyangkalnya dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Karena apa? Karena ketika Yesus berdoa, Petrus tidur. Yesus berdoa 3 kali, Petrus berdoa 3 kali. Dia menyangkal 3 kali. Seandainya Petrus menurut Yesus dia ikut berdoa selama 3 kali, mungkin Petrus memiliki kekuatan tidak untuk menyangkal. Rupanya ada kaitan begini di dalam Alkitab. Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Sebelum kamu menyangkal aku, ayo berdoa. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia tidak berdoa. Dan ketika dia tidak berdoa seperti Yesus, di dalam ayat ini 30 ayat 60 berapa? Ayat 69 sampai 75, di situ Petrus menyangkal Yesus. Masih di dalam pasal yang sama. Peristiwanya begitu cepat. Masalahnya Petrus juga semakin dekat untuk menyangkal Yesus. Bukan masalahnya Yesus saja yang semakin dekat menuju kepada penyaliban, tetapi masalahnya Petrus pun juga semakin dekat. Masalah murid-murid pun juga semakin dekat. Mereka tercerai-beraikan karena Yesus ditangkap. Coba kalau mereka tadi semuanya ikut turut bersama-sama berdoa kepada Yesus, tidak mungkin. Saya yakin dia tidak jatuh dalam pencobaan. Dia mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Tetapi saudara, hidup adalah pilihan. Sekali lagi, pilihan saudara mau berdoa atau tidak, itu pilihan saudara. Itu pilihan saya. Saudara mau jatuh di dalam pencobaan atau tidak jatuh dalam pencobaan, hidup selalu berjaga-jaga atau mau terlena, itu pilihan hidup kita, saudara. Tetapi mari kita mengambil pilihan yang paling baik, seperti yang Yesus ajarkan, saudara, untuk selalu berdoa kepada Allah. Ya, berbicara taman Getsemani, saya yakin yang mengenai taman, istilah taman itu pasti ada satu tempat yang teduh, tempat yang indah, ya.
Jadi kalau kita berdoa itu sebetulnya ada di tempat yang paling nyaman untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ya pada saudara, seperti di taman. Kalau saudara di taman batu, alun-alun, di taman mana garden apa itu, waktu saya di Batu ada garden apa itu, banyak objek wisata taman-taman ya masih taman bunga, flower garden ya. Wah itu di flower garden saudara kayak seperti di atas angin. Foto taman-taman bagus, ada gazebo ini, itu hutan, pokoknya indah saudara. Mbak Vivin kalau pre-wedding satu saat boleh foto di sana. Nah, bagus kan? Ya, bagus itu tempatnya. Tempatnya bagus. Ya, jangan di balai kambang terus. Ya, flower garden itu bagus. Saya pernah ke sana. Bayarnya juga nggak begitu mahal ya. Ada spot-spot foto ya. Saya bayangkan, kalau taman itu indah ya. Berarti tempat yang sejuk juga. Jadi kalau kita berdoa pasti yakin ada kesejukan, keteduhan yang akan Tuhan beri di dalam kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di menjelang hari Raya Paskah pada Jumat yang akan datang. Mari kita persiapkan hidup kita ini untuk terus berdoa kepada Tuhan. Serahkan kehidupan kita dalam kehendak-Nya yang terbaik. Ya, nama Tuhan saja yang ditinggikan di atas Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Hati kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ajarkan kami seperti Engkau ketika sebelum menghadapi peristiwa yang besar, persoalan yang menentukan kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa mengambil teladan Tuhan untuk selalu berdoa. Karena ketika kami berdoa, kami mendapatkan keteduhan bersama dengan Tuhan. Walaupun berdoa itu berat dan tidak mudah untuk dikerjakan Tuhan. Lebih banyak orang memilih tertidur daripada berdoa. Sehingga mereka yang tertidur Tuhan kemungkinan akan menyangkal Tuhan. Tetapi bagi orang yang berdoa kepadamu, kami yakin Kau akan memberikan kami kekuatan baru di dalam hidup kami. Beri kami kekuatan untuk tidak menyangkal Engkau Tuhan ketika menghadapi persoalan yang ada di depan kami. Berikan kami kemampuan dan kesanggupan untuk tetap memandang bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami memerlukan kekuatan baru di dalam roh kami yang akan membangkitkan kesehatan, kekuatan di dalam tubuh daging kami, ya Tuhan. Oleh sebab itu, pulihkanlah ketika kami mengalami kelemahan dan keterbatasan. Dan ketika kami berdoa, walaupun doa kami itu saja Tuhan, tetapi akan membawa perubahan yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu untuk tetap senang berdoa, mengikuti pimpinan Tuhan di dalam hidupnya. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah di dalam setiap pergumulan kami, Engkau selalu ada menyertai kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, menaikkan firman-Mu. Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara